Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Rizka Lasmi dari UT Jakarta dengan NIM 86025553. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan materi jenis dan bentuk gelombang. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menunjukkan perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arah getaran dan arah rambat gelombang pada kedua jenis gelombang tersebut. Baik, kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu gelombang transversal tegak lurus. Pertama, letakkan selengki di tempat yang datar, dipegang kedua ujung selengki, kemudian rentangkan selengki jangan terlalu kencang. Salah satu orang menggerakkan ujung selengki ke kanan dan kiri dengan secara cepat secara berulang. Saat selengki digerakkan ke kanan dan kiri, tampak gelombang merambat sepanjang selengki dari satu ujung ke ujung lainnya. Bagian selengki bergerak tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, membentuk seperti puncak dan lembah. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang pada tali, gelombang pada air, dan gelombang cahaya. Percobaan yang kedua yaitu gelombang transversal dengan penanda karet gelang. Pertama, rentangkan selingki, kemudian letakkan gelang karet di tengah selingki sebagai penanda satu titik. Selanjutnya, salah satu orang menggerakkan selingki dari ujung kanan ke ujung kiri dengan cepat secara berulang. Perhatikan gerak karet gelang pada selingki. Karet gelang bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti arah getaran namun tidak berpindah tempat secara keseluruhan. Sementara itu, gelombang merambat sepanjang selingki dari ujung ke ujung lainnya. Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa gelombang transversal memiliki arah getaran yaitu pada gerak karet gelang yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Percobaan yang ketiga, kita akan mencoba mengganti dengan kabel. Rentangkan kabel di atas lantai, lalu pegang kedua ujung, kemudian salah satu orang menggerakkan ujung kabel kanan dan ke kiri secara berulang. Kita dapat melihat ketika kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri, tidak adanya tampak gelombang yang merambat sepanjang kabel. Kabel hanya ikut bergoyang bagian yang digerakkan saja tanpa membentuk pola bukit dan lembah seperti pada selengki. Dari percobaan ini, kita dapat disimpulkan bahwa tidak semua benda menunjukkan gelombang transversal. Sifat elastis dan lentur diperlukan agar gelombang dapat merambat. Sifat kabel yang kaku tidak dapat menyalurkan gelombang dengan baik, berbeda dengan selengki yang lentur. Pada percobaan keempat, kabel listrik akan kita beri karet di tengah. Pertama, rentangkan kabel listrik di lantai, kemudian letakkan karet di tengah. Selanjutnya, satu orang menggerakkan ujung kabel ke kanan dan ke kiri dengan cepat beberapa kali. Saat kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri, karet gelang ikut bergerak, tetapi gelombang tidak merambat ke seluruh kabel. Seperti pada selengki, gerakan hanya terlihat pada bagian yang digerakkan saja. Bagian tengah hampir tidak menunjukkan gelombang. Hal ini terjadi karena kabel listrik lebih kaku dan berat sehingga energi getah tidak bisa merambat secara efisien. Percobaan yang terakhir yaitu gelombang longitudinal. Pertama, rentangkan selengki di lantai, kemudian pegang kedua ujungnya. Selanjutnya, salah satu orang menggerakkan ujung selengki ke depan dan ke belakang secara cepat. Saat ujung selengki digerakkan, maju dan mundur, terlihat bagian selengki yang merapat dan meregang. Bagian rapatan dan regangan merambat dari ujung ke ujung lainnya. Perhatikan arah gerakannya. Gesekan selengki yang maju mundur dengan arah rambat gelombang, artinya arah getaran sejajar dan rambat gelombang. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang pada selengki. Hal ini terjadi dari pola rapatan dan regangan yang merambat sepanjang pegas.